Sebelumnya yang ingin mengambil hak talqin untuk menuju ke DMI dan mengambil talqin untuk menuju ke kantor DMI. Yang mau masuk surga sekarang, tiketnya, kuncinya sudah disiapkan di DMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka, wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah mahasuryalaya sirna rasa, wabil khusus sayyidina wa murabbi arwahina pemirsa abah awsat dasallah sirna wa nafa'nallahu bihi wa bi anwari ulumihi wa asrarihi wa karamati bi barakatil Fatihah. Bantu khusus dan wakil talqin Syekh Mursyid Profesor Dr. Kiai Haji Budi Rahman Hakim Al-Fatis Al-Amin beserta seluruh para wakil talqin Syekh Mursyid mata Allah bikuli hayatihim, pemangku manakib Ikhwan Bekasi yang alhamdulillah dengan mujahadahnya, dengan jihadnya melaksanakan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang rapatnya sampai 10 kali. Alhamdulillah bisa menghadirkan Abah secara zahir. Senantiasa kita semuanya mendapatkan limpahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti kita menjadi Syekh Ahmad Kanji. Alhamdulillah. Ayat tadi yang dibacakan terkait ulul albab. Abah selalu mengatakan zikir la ilaha illallah adalah zikir ulul albab. Yang goyangnya yamilu yaminan wasimalan, diriwayatkan karena ashabun nabi iza zakarullaha yamilu yaminan wasimalan, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah kalau berzikir bergerak ke kanan ke kiri. Baru malam ini ya, ke kanan dan jadi kalau ada orang yang di luar yang tadi dikatakan oleh Kiai Ismail bertanya kok goyang-goyang, orang sekarang Abah pernah ditanya di Islamic Center, insya Allah kita adakan malam di sana. Kiai siap sudah ditanya sama profesor, kenapa zikir yang dilakukan
Kata apa-apa. Kalau tidak ada yang keras. Itu artinya intinya begitu. Kalau tidak ada yang keras, tidak ada goyang-goyang, tidak ada manusia di sini. Ibu-ibu protes. Badak berbulu, agak keras-keras. Kita ngomong kayak gini aja biar enak ya. Pendek-pendek yang penting masuk semuanya. Daripada panjang-panjang, agak masuk. Ulul albab, zikir la ilaha illallah yang diawali dengan talqin, yang dengan bisautin qawiyyin wa darbin syadidin, dengan bil harakah yaminan wa simalan, disebut zikir ulul albab. Siapa ulul albab? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Inna fi khalqis sama, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, isi langit isi bumi, apa yang ada di bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perubahan ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang. La ayatillah, itu merupakan ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau orang-orang Syiah, dia memanggil imamnya dengan sebutan Ayatullah Khomeini. Kenapa? Karena mereka menganggap imamnya memberikan tanda kebesaran Allah. Begitu pula kita, guru muslim kita merupakan ayatun min ayatil, tanda daripada tanda kebesaran Allah. Kenapa? Fihi sakinah. Ketika tolong nggak dipercaya, maka Samun dia mengatakan ada buktinya. Apa? Didatangkan waqala Nabi inna ayatuhu ayatnya tabut fihi sakinatun min rabbikum. Dia punya tabut kotak yang kalau orang lihat bawaannya tenang. Bapak-bapak melihat saya tenang atau tidak? Atau gelisah? Ada abang, ada orang kesurupan, kita ngobatin, dia ngomong, saya nggak takut sama ente, ane tahu siapa ente, di otak ente ganda, bukan saya, bukan, dan di belakang saya. Ente, tapi yang saya takutin yang di belakang ente. Tahu ini? Masya Allah. Bukan dia lihat kita, tapi yang dilihat yang meletakkan hirqah di kepala kita. Amin. Alhamdulillah. Maka jangan heran kalau orang-orang laki-laki udah talqin, istiqomah zikir, istiqomah manakib, ada aja janda yang make up. Yang melihat bukan ente, tapi yang di belakang ente yang melihat, yang memberikan faidatul ilahiyah, cahaya. Betul Bu? Setuju? Di seluruh pencipta alam ini ada
maka melihat mangga akan menjadi ibadah. Turun hujan lebat, bukan hujannya yang kita lihat, hujannya kecil, temennya banyak. Itu bahasa Tengkareng begitu. Hujan gede, kecil, kecil, temennya doang yang banyak. Bukan dilihat hujannya, tapi siapa yang menurunkan hujan. Maka ketika melihat hujan menjadi ibadah. Kalau melihat jahe, melihat mangga jadi ibadah. Melihat hujan dari ibadah. Ketika melihat hujan, ini hidup. Maksudnya, jahe baru sebulan ditinggal semuanya. Kalau yang dilihat Allah, maka melihatnya nazratul ula laka wasani laka kan wa alaika. Kan kalau nazratul ula laka wasani alaika, melihat pandangan pertama itu rezeki, pandangan kedua itu musibah bagimu. Tapi kalau kita lihat Allah, melihat pandangan pertama adalah rezeki, kedua adalah rezeki, ketiga segala tumpangkan ini. La ayatil waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil. Emang sih Ustaz, masa melihat mangga yang diingat Allah, masa yang dilihat hujan yang diingat Allah, emang bisa? Kita punya anak masih kecil, demen mainan. Kalau ini bukan anak-anak lagi, ini cucu-cucunya benar. Punya cucu masih kecil, demen main, demen mobil-mobilan, demen boneka-bonekaan. Kita pergi deh ke pasar melihat mobil, yang kita lihat siapa? Yang kita lihat siapa? Kenapa? Begitu nyambungnya dengan hati kita. Begitu pula bagi ulul albab, melihat apapun yang dilihat adalah Allah. Tapi nggak sederhana itu yang tadi dijelaskan oleh Kiai Ismail. Jalan sendiri nggak bakal nyampe. Saya cukup dengan membaca buku. Saya sudah bertahun-tahun alfiah hafal. Alfiah dulu, alfiah. Alfiah hafal, munawar hafal, nggak perlu guru. Saya sendiri. Profesor Asep dia cerita. Dia orang dari kecilnya nyampe. Kita pikir luar biasa. Dia bilang ketika saya haji, ketika umroh saya nggak mau pakai pembimbing, keder saya. Umroh aja nggak pakai pembimbing, keder. Apalagi ke Allah nggak pakai pembimbing, nyasar ke rumah janda. Lihat kayak Nur begitu pokoknya. Lihat. Apa ciri-cirinya? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala. Apa maknanya? Kita ini kalau nggak berdiri, ya duduk. Duduk atau jongkok. Kalau nggak jongkok ngapain? Tiduran. Itu kerjaan kita. Kalau nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, tiduran. Artinya setiap waktu selalu berzikir kepada Allah. Sebelum masuk thariqah, sebelum kenal Abah, membaca ayat ini, akhirnya kita beli tasbih. Kemana-mana kita megang tasbih. Sobat, betul.
nonton TV bisa zikir. Lagi nonton bisa. Lagi nonton itu mau ngapain aja? Mahal nih, mahal. Bermahal. Masya Allah, dibikin seneng kita sama Abah. Kenapa Abah tahu pikiran kita mikirin mahal? Mana yang pertama, mana yang kedua apa? Alladzina yazkurullaha qiyaman, lagi sukses tetap zikir la ilaha illallah. Lagi usahanya biasa-biasa saja, zikirnya tetap la ilaha illallah. Lagi jatuh, ada orang abah-abah, warung saya sepi. Abah jawab, nggak ada di kitab. Nggak ada di kitab. Mau di kitab mana? Kitab fikih nggak ada. Kitab hadis nggak ada. Kenapa? Jawabannya dari langit. Apa? Setel dangdut. Biar apa usaha saya mundur, Abah. Kata Abah, jangan beli mobil meskipun baru, mahal kalau kagak bisa pun. Itu ilmu langit, Pak. Itu ilmu yang dikatakan oleh Kiai Ismail, laha uyunun taro ma la yara nazirun, memiliki mata yang memandang, pandangannya berbeda dengan pandangan orang-orang yang lain. Hatinya udah punya mata, bukan yang tadi bisa katakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Kenapa? Hatinya buta, kiri-kirinya yang mau dipakai bahasanya istiqoroh. Talqin Pak Ustaz, istiqoroh. Talqin istiqoroh, dari bibi istiqoroh. Masya Allah, kita semuanya sudah menjadi Syekh Ahmad Kandi semuanya. Allah berikan kemuliaan kepada kita, bukan karena diri kita, bukan karena zikir kita, karena kita bersama dengan orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Yadullahi tuqwatuhi. Kenapa tangan Allah itu turun? Karena di situ ada tangannya Rasulullah. Siapa Rasulullah? Orang yang membawa risalah Allah. Siapapun yang memperkenalkan tentang Allah, Rasulnya Allah, di hadapan kita, guru mursyid adalah utusan Allah. Kalau istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Warisul Kamil, bukan warasatul anbiya. Kalau warasatul anbiya itu biasa-biasa ustaz yang ngerti fikih, yang ngerti akidah. Tapi kalau sudah seperti apa? Satu di dunia yang mengatakan waqala shawaba. Qala bukan qala, bukan qalu, qala. An-Naba 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala. Siapa yang berkata, bukan dua, bukan tiga, bukan lima, satu orang yang berkata. Tadi Abah mengatakan wallahi, wallahi Abah. Ini saya mencari istilah yang enak. Sementara ini saya mendapatkan istilah kata
takriran al-wajibah, sesuatu keputusan Allah yang wajib disampaikan. Suka tidak suka, senang tidak senang. Abah mengatakan begitu. Mungkin secara zahir, tapi cuma satu di dunia ini yang hatinya melihat Allah. Kok begitu? Baginda Rasulullah Syadidut Tawad, begitu ketawaduannya, tapi beliau mengatakan ana syafi'ul musaffa, saya orang yang memberikan syafaat dan syafaatnya diterima. Saya orang man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Aku adalah orang yang orang taat kepadaku jaminan surga. Ini takriran al-wajibah, keputusan Allah yang harus disampaikan kepada umatnya. Maka bahasa Abah, silakan percaya, silakan tidak percaya. Orang yang percaya kenabian Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad. Begitu pula kata Abah, yang percaya perkataan Abah adalah Abah sendiri. Yang ikut dengan Abah harus percaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau kita lihat sirahnya, beliau seorang yang sangat tawadu. Tapi beliau ketika duduk sedang mengajar, tiba-tiba beliau berteriak dan berkata, qadami hajihi ala raqabati kulli waliyyin lillah. Kakiku berada di atas pundaknya para wali. Artinya apa? Yang pengen jadi wali, siap aku injak pundaknya. Pengen jadi wali, siap diinjak. Yang gak mau jadi injak, jadi wali setan. Oh, perkataan begitu. Itulah takriran al-wajibah, keputusan Allah yang harus disampaikan, terima atau tidak, suka atau tidak. Begitu pula guru mursyid Syadidut Tawadu. Abah begitu tawadunya. Tawadu itu jangan dilihat jogetnya doang, jangan nunduk aja. Itu bukan tawadu, nyari duit. Meskipun ada namanya an-nazar ala ibnul kadam. Lihat ketawaduan Abah. Ikhwan-ikhwan dalam setiap semua ikhwan merasakan diistimewakan oleh Abah. Kalau Abah jaga merasa istimewa udah kelihatan. Kalau Bang Azhari, Haji Hari kelihatan dah. Emang royalnya merasa keistimewaan. Ke Ismail, ke Nur, wajar istimewa. Kita kan dibawa mereka semua itu. Dia bilang Abah Jagat mengalahkan profesor masih dibawa ke Ismail. Mohon maaf ada ikhwan. Mohon maaf pendidikannya biasa, orangnya biasa, merasa diistimewakan oleh Abah, merasa dinomorsatukan oleh Abah. Itu karena ketawaduan Abah. Datang takriran al-wajibah yang harus disampaikan oleh umat, bukan hanya umat muslim Indonesia, tapi al-alamin. Tadi Abah mengatakan, Abah sudah milik dunia. Perkataan-perkataan itu, senang tidak senang, suka tidak suka, harus beliau sampaikan. Apa rahasianya, Pak? Ternyata apa yang beliau bawa mempersatukan semua bangsa. Merah putih. Kabinet Gus Nur namanya kabinet apa? Lupa saya. Ada kabinet apa? Reformasi apa ya? SBY ada istilah kabinet. Jokowi kabinet maju mundur.
Itu jawabnya. Kabinet sekarang mempersatukan umat. Tidak ada celah untuk melakukan ikhtilaf, membantah. Kabinet merah putih. Itulah yang dibawa oleh Abah. Bukan hanya peci, bukan hanya tongkat, bahkan kain kafan pun sudah Abah siapkan berwarna merah. Apalagi yang Abah bawa, zikir. Zikir yang Abah bawa adalah zikir pemersatu umat. Dari zamannya Nabi Adam, zamannya Nabi Sulaiman, zamannya Nabi Yusuf, sampai nanti yaumul qiyamah, afdhalul zikri fa'lam annahu ini yang beliau bawa. Dan kuncinya sekarang Allah berikan di kantong beliau. PPKM ingin zikir itu yang menyampaikan kepada Allah, datang ambil kunci kepadanya. Suka tidak suka, siap tidak siap, itulah yang harus beliau katakan kepada umat semuanya. Mudah-mudahan istiqomahkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.